bakal ngebahas tentang akuntansi investasi khususnya pada kasus Bank Dana Mulia pada tahun 2010. Nah, di sini nanti kita bakal ngejelasin gambaran umum tentang kasus pada Bank Dana Mulia ini, dan juga kita bakal ngejelasin beberapa transaksi yang terjadi dan bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi teman-teman, di sini nanti aku juga nggak sendiri, aku bakal ditemenin oleh beberapa rekan-rekan aku yang juga bakal ngejelasin tentang beberapa transaksi dan juga bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi don't skip videonya ya. Oke, jadi selanjutnya di sini kita akan bahas kasus pada Bank Mulia secara umum. Nah, kasusnya seperti sudah tertera di PPT. Jadi, secara umum, kasus Bank Dana Mulia ini adalah sebuah bank di Jakarta dengan bentuk perseroan terbatas. Didirikan dengan modal dasar berupa 1 miliar lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar. Nah, setelah beroperasi selama hampir 5 tahun dan oleh Bank Indonesia dinilai sehat, pada awal tahun 2010, Bank Dana Mulia telah menjadi bank devisa. Sesuai dengan aturan yang telah berlaku, Bank Dana Mulia harus membuat laporan keuangan bulanan yang diperuntukkan bagi Bank Indonesia. Untuk kepentingan para pemegang saham dan pihak-pihak lainnya, perusahaan telah menetapkan periode akuntansi yang sama dengan tahun kalender, yaitu periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Nah, sejak menjadi bank devisa, beberapa cabang telah dibuka di beberapa kota besar. Seiring dengan pembukaan cabang-cabang baru, jumlah nasabah Bank Dana Mulia mengalami peningkatan cukup tajam. Dana yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat yang berupa tabungan, giro, deposito berjangka, dan sertifikat deposito, khususnya pada pertengahan tahun 2010, Bank Dana Mulia telah meminta bantuan kepada Sidika Konsultan, sebuah konsultan manajemen terkemuka di Jakarta, untuk membantu dalam merencanakan penyaluran dana secara optimal. Selanjutnya, ada rekomendasi dari Sidika Konsultan yang dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh pendapatan yang bersifat tetap untuk jangka waktu yang relatif cukup panjang dan dengan risiko yang relatif rendah, Bank Dana Mulia direkomendasikan untuk mengalokasikan dana antara 15 miliar sampai 20 miliar untuk pembelian surat obligasi yang dikeluarkan oleh badan-badan usaha milik negara. Yang kedua, untuk memanfaatkan kelebihan dana untuk jangka waktu yang relatif singkat dan memperoleh selisih lebih harga beli dengan harga jual kembali, Bank Dana Mulia direkomendasikan untuk mengalokasikan dana antara 2 miliar sampai 5 miliar untuk pembelian stok obligasi di bursa saham, khususnya surat obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan prospek yang menjanjikan. Nah, yang ketiga, untuk memperluas jaringan operasi bisnis perbankan, Bank Dana Mulia direkomendasikan untuk memiliki saham dari bank lain, khususnya bank yang tidak termasuk dalam deretan papan atas di Indonesia. Untuk itu, Bank Dana Mulia direkomendasikan untuk memiliki saham antara 20-30% dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh bank lain tersebut. Nah, yang keempat, untuk mendapatkan tambahan pendapatan yang bersifat spekulatif, Bank Dana Mulia direkomendasikan untuk membeli saham di bursa saham dan menjual kembali saham tersebut pada saat harga saham yang bersangkutan dalam estimasi yang akurat mencapai titik optimal. Jumlah dana yang dapat dialokasikan untuk kegiatan tersebut tidak melebihi dari 2,5 miliar. Oke, selanjutnya sekarang kita bakal masuk ke transaksi-transaksi yang berhubungan dengan investasi yang terjadi selama tahun 2010. Transaksi yang pertama, di sini udah jelas informasinya yang tertera sebelum bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010, Bank Dana Mulia membeli 15.000 lembar obligasi yang dikeluarkan oleh PT Jaya Margaria, sebuah BUMN yang cukup populer di Indonesia. Nah, nilai nominal obligasi tersebut adalah sebesar 1 juta per lembar dengan tingkat bunga 12% per tahun. Nah, bunga dibayarkan pada setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Obligasi akan jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 2015. Dengan pada tanggal 1 Oktober 2010, tingkat bunga pasar yang berlaku adalah 10%. Maka, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jumlah kas yang harus dibayar oleh Bank Dana Mulia ditentukan berdasarkan nilai tunai dari nilai jatuh tempo ditambah nilai tunai dari bunga yang akan diterima selama 5 tahun. Nah, obligasi PT Jaya Margaria tersebut dibeli sebagai realisasi
ke konsultan, dan obligasi tersebut akan dipertahankan atau tidak akan dijual sampai tanggal jatuh tempo, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2015. Nah, sekarang kita lanjut ke penyelesaiannya. Karena di sini dari transaksi yang pertama kita dapat mengetahui bahwa kita harus mencatat perolehan investasi obligasi. Nah, dari pencatatan perolehan investasi obligasi ini, pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung harga perolehan investasi obligasi itu sendiri. Nah, yang pertama tadi sudah jelas pada tanggal 1 Oktober, jadi perhitungannya kita lakukan pada tanggal 1 Oktober 2010. Nah, yang pertama yang harus kita hitung adalah nilai nominal obligasi dari PT Jaya Margaria tadi. Seperti yang sudah dijelaskan di soal bahwa PT Jaya Margaria yang memiliki nilai nominal sebesar 1 juta dan dikalikan dengan jumlah lembar obligasi yang beredar sebanyak 15.000 lembar. Nah, jadi dikalikan, maka jumlah yang didapatkan sebanyak 15 miliar. Lalu kita harus menghitung nilai obligasi menurut pasarnya. Di sini kita harus menghitung present value dari obligasi itu sendiri dan juga present value dari bunga. Yang pertama, present value dari obligasi sendiri cara menghitungnya adalah dari nilai nominal obligasi tersebut dikalikan dengan jumlah lembar obligasinya, lalu dikalikan dengan present value-nya 5% dan 10, maka jumlah yang dihasilkan jumlahnya 9.230.650.000 rupiah. Lalu present value bunganya 1 juta dikalikan dengan 15 lembar dikalikan dengan 5%, maka present value bunganya adalah 5%, maka yang dihasilkan adalah 6.549.557 rupiah. Nah, maka harga perolehan obligasinya didapat dari present value obligasi ditambah dengan present value bunga. Maka hasil yang diperoleh sebanyak 16.158.207 rupiah. Maka premi obligasinya sebesar 1.158.207.000 rupiah yang didapat dari pengurangan dari harga perolehan obligasi dikurangi dengan nilai nominal obligasi. Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh CDK Konsultan, harga beberapa jenis saham di bursa saham memiliki prospek harga yang cukup menjanjikan. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Oktober 2010, Bank Dana Mulia membeli berbagai macam saham di bursa saham dengan tujuan untuk dijual kembali pada saat harga saham berada pada tingkat yang menguntungkan. Tujuan pembelian saham adalah capital gain. Nah, saham-saham yang dibeli tersebut dapat dirinci sebagai berikut nih. Ada 3 saham yang dibeli oleh Bank Dana Mulia, seperti saham biasa dari PT Cita Karya, dari PT Bima Anggara, dan dari PT Harunijaya. Nah, informasi-informasi jumlah lembar saham, harga per lembar saham, dan nilai nominal saham sudah bisa dilihat dari informasi yang sudah disajikan. Nah, selanjutnya kita melakukan perhitungan nih. Karena kita di sini untuk mencatat perolehan surat berharga saham, maka kita harus menghitung harga perolehan surat-surat berharganya terlebih dahulu. Nah, kita harus mencari nilai perolehan, nilai nominal, dan premi dari macam-macam saham surat berharga yang sudah dibeli oleh Bank Dana Mulia. Nah, yang pertama saham biasa PT Cita Karya. Gimana sih cara kita nyari nilai perolehan, kok bisa ada 406 juta di situ? Nah, kita lihat dari soalnya atau informasi yang sudah diberikan tadi. Maka cara mencari nilai perolehan caranya adalah harga per lembar saham dikalikan dengan jumlah lembar sahamnya, lalu ditambahkan dengan biaya perolehan. Nah, maka hasilnya sebesar sekian. Jadi contohnya pada saham biasa PT Cita Karya, bahwa harga per lembar sahamnya sebesar Rp8.000 dikalikan dengan jumlah lembar sahamnya sebanyak 50.000 lembar, lalu ditambahkan dengan biaya perolehan sebanyak 6 juta, maka nilai perolehan yang dihasilkan adalah sebesar 406
juta rupiah. Begitu juga seterusnya untuk saham biasa PT Bima Anggara dan PT Haronijaya. Lalu selanjutnya, bagaimana sih kita harus menghitung nilai nominal kok ada hasilnya sekian? Nah, cara untuk menghitung nilai nominal ini sendiri, caranya adalah nilai nominal per lembar dikalikan dengan jumlah lembar sahamnya. Jadi contohnya pada saham biasa PT Citra Karya, dia memiliki nilai nominal per lembarnya sebesar Rp5.000 dikalikan dengan jumlah lembarnya sebanyak 50.000 lembar, maka nilai nominal yang dihasilkan oleh PT Citra Karya sebesar 290 juta. Begitu diterapkan seterusnya pada perhitungan nilai nominal PT Bima Anggara dan juga PT Haronijaya. Lalu, gimana sih cara kita nyari premi? Nah, cara mencari premi adalah nilai perolehan dikurangi dengan nilai nominal. Contoh pada saham biasa PT Citra Karya, nilai perolehan sebesar 406 juta dikurangi dengan nilai nominal sebesar 250 juta, maka premi yang dihasilkan adalah sebesar 156 juta. Begitu seterusnya. Lalu setelah kita mengetahui nilai perolehan, nilai nominal, dan premi, kita jumlahkan masing-masing nilai tersebut. Lalu dapat kita ketahui total dari nilai perolehan, nilai nominal, dan premi tersebut. Nah, lalu kita harus catat nih beban perolehan surat berharga sahamnya berapa, karena kita akan mencatat perolehan surat berharga saham. Nah, beban perolehan surat berharga saham kok bisa ada sekian? Dari mana? Nah, cara untuk menghitung beban perolehan surat berharga saham ini adalah kita kembali lagi ke soal atau ke informasi yang sudah diberikan di awal. Maka beban perolehan surat berharga saham ini didapat dari penjumlahan dari biaya-biaya perolehan total selain harga beli. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan penjumlahan dari pencatatan perolehan surat berharga saham tadi pada tanggal 15 Oktober 2010. Nah, jadi jurnal yang kita lakukan adalah surat berharga saham, beban perolehan surat berharga saham pada kas. Jadi kita masukkan dulu nih beban perolehan surat berharga sahamnya tadi berapa yang sudah kita hitung, yaitu sebesar Rp7.590.000. Nah, kasnya yaitu dari total nilai perolehan tadi sebesar Rp532.590.000. Nah, surat berharga sahamnya kita dapat dari selisih antara beban perolehan surat berharga saham pada kas tadi. Kita bakal lanjut ke transaksi selanjutnya. Nah, transaksi yang selanjutnya adalah untuk memperluas jaringan operasi bisnis perbankan. Bank Dana Mulia bermaksud untuk menanamkan dana dengan tujuan untuk menguasai sebagian kepemilikan bank Arca Prima sebagai umum yang mulai menanjak reputasinya. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 1 November 2010, Bank Dana Mulia membeli saham Bank Arca Prima melalui bursa saham. Nah, jumlah saham yang dibeli adalah 2 juta lembar dengan harga Rp14.000 per lembar. Nilai nominal saham tersebut adalah Rp10.000 dan komisi broker dan biaya lain-lain yang harus dibayarkan dalam pembelian tersebut sebesar Rp22.500.000. Nah, selanjutnya karena kita di sini untuk mencatat perolehan investasi saham, maka perhitungan yang harus kita lakukan pertama pada tanggal 1 November 2010 yaitu menghitung harga perolehan investasi saham itu sendiri, yang mana kita harus mencari nilai nominal saham dan juga nilai saham menurut pasarnya. Yang pertama, kita harus menghitung nilai nominal saham. Nah, dilihat dari informasi dari soal yang sudah dijelaskan sebelumnya, nilai nominal saham yang dikeluarkan oleh Bank Dana Mulia sebesar 10.000 lembar, Rp10.000 dikalikan dengan jumlah lembar sahamnya yaitu 2 juta lembar, maka jumlah yang dihasilkan sebesar 20 miliar. Lalu kita akan menghitung nilai saham menurut pasar. Nah, kita harus hitung dulu nih harga beli sahamnya berapa. Nah, dilihat dari soal yang tadi, harga beli sahamnya adalah sebesar Rp14.000 dengan jumlah saham
2 juta lembar. Nah, 14.000 dikalikan dengan 2 juta lembar saham, maka menghasilkan sebesar 28 miliar. Nah, lalu kita masukkan tuh biaya-biaya lain dan komisi yang harus dibayarkan oleh Bank Dana Mulia, yaitu 22.500.000 rupiah. Maka didapatkan harga perolehan investasi saham sebesar 28.022.500.000 yang didapat dari penjumlahan antara harga beli saham ditambah dengan komisi dan biaya lain-lain. Lalu kita harus mencatat nih premi sahamnya ada berapa. Nah, premi saham ini sendiri didapat dari pengurangan harga perolehan investasi saham dikurangi nilai nominal saham yang menghasilkan premi saham sebesar 8.022.500.000 rupiah. Oke, selanjutnya adalah waktunya kita untuk menjurnal. Saat kita sudah mengetahui perhitungan dan kita sudah menghitung harga perolehan investasi saham, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah penjurnalan. Nah, karena dari soal tadi kita bisa dapat ketahui kita mencatat perolehan investasi saham pada tanggal 1 November 2010, maka jurnal yang harus kita tulis adalah investasi saham beban perolehan saham pada kas, yang mana investasi saham sebesar 28 miliar yang berada di debit yang didapat dari harga beli saham, lalu beban perolehan saham berada di debit sebesar 22.500.000 dari komisi dan biaya lain yang dikeluarkan oleh Bank Dana Mulia pada kas sebesar 28.022.500.000 rupiah yang berada di kredit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transaksi yang terjadi pada tanggal 15 November, 10 Desember, dan 17 Desember tahun 2010. Diketahui sebelumnya Bank Dana Mulia membeli saham dengan nilai nominal per lembar sebagai berikut. Yang pertama, saham biasa PT Cipta Karya dengan nilai nominal per lembar Rp5.000. Kemudian saham biasa PT Bima Anggara dengan nilai nominal per lembar Rp1.000. Yang ketiga, saham biasa PT Harmoni Jaya dengan nilai nominal per lembar Rp2.500. Transaksi yang terjadi pada tanggal 15 November 2010 yaitu Bank Dana Mulia kembali melakukan pembelian saham PT Harmoni Jaya sebanyak 10.000 lembar dengan harga Rp5.600 per lembar ditambah komisi broker sebanyak Rp845.000. Perhitungannya yaitu nilai nominal Rp2.500 dari nilai nominal PT Harmoni Jaya dikali 10.000 lembar hasilnya Rp25 juta. Nilai saham menurut pasar, harga beli sahamnya Rp5.600 dikali 10.000 lembar hasilnya Rp56 juta. Kemudian komisi dan biaya lain-lain sebesar Rp845.000. Harga perolehan investasi sahamnya yaitu Rp56.845.000 hasil dari harga beli saham ditambah komisi dan biaya lain-lain. Kemudian premi investasi saham sebesar Rp31.845.000 hasil dari harga perolehan investasi saham dikurangi dengan nilai nominal. Jurnal dari transaksi yang terjadi pada tanggal 15 November tahun 2010 yaitu surat berharga saham di debit sebesar Rp56 juta, beban perolehan surat berharga saham di debit sebesar Rp845.000 dan kas kredit sejumlah Rp56.845.000. Transaksi yang
terjadi pada tanggal 10 Desember tahun 2010, yaitu Bank Danamulya mengunduh lagi 20.000 lembar saham PT Harmoni Jaya dengan harga Rp5.700 per lembar ditambah komisi broker sebesar Rp1.435.000. Pembelian saham PT Harmoni Jaya tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kapital gain. Perhitungannya yaitu nilai nominal sejumlah Rp2.500 dikali 20.000 lembar, hasilnya Rp50 juta. Nilai saham menurut pasar, harga beli sahamnya yaitu Rp5.700 dikali 20.000 lembar, hasilnya Rp114 juta. Komisi dan biaya lain-lain sebesar Rp1.435.000. Kemudian harga perolehan surat berharganya yaitu Rp115.435.000. Itu hasil dari harga beli saham ditambah dengan komisi dan biaya lain-lain. Kemudian premi atas surat berharganya yaitu Rp65.435.000, hasil dari harga perolehan surat berharga dikurangi dengan nilai nominal. Jurnal untuk transaksi pada tanggal 10 Desember tahun 2010 yaitu surat-surat berharga saham di debit sebesar Rp114 juta, kemudian beban perolehan surat berharga sebesar Rp1.435.000 dan kas di kredit sejumlah Rp115.435.000. Selanjutnya diketahui pada tanggal 17 Desember tahun 2010, Bank Arta Prima mengumumkan dividen tunai sebesar Rp250 per lembar saham biasa untuk pemegang saham yang terdaftar pada tanggal 28 Desember tahun 2010. Dividen dibayarkan pada tanggal 28 Januari tahun 2011. Diketahui jumlah saham yang dibeli Bank Danamulya terhadap Bank Arta Prima adalah 2 juta lembar, kemudian diketahui modal dasarnya 25 juta lembar, terjual dan beredar adalah 8 juta lembar. Perhitungannya yaitu presentasi kepemilikan dan nilai yang beredar sebesar 2 juta lembar dibagi 8 juta lembar dikali 100%, hasilnya 25%. Dividen diketahui Rp250 per lembar. Nilai dividennya 2 juta lembar dikali Rp250 per lembar, hasilnya Rp500 juta. Jurnal untuk transaksi pada tanggal 17 Desember tahun 2010 yaitu piutang dividen pada debit Rp500 juta, investasi saham pada kredit sebesar Rp500 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Agung Mudadi dengan NIM 18081030178 dari program studi akuntansi. Saya akan menjelaskan praktek akuntansi keuangan. Saya dari kelompok 4. Terima kasih. Ya, saya akan menjelaskan pada jurnal umum yang investasi pada tanggal 28 Desember 2010. Jadi perhitungannya itu ya, saya akan menjelaskan pada jurnal umum yang investasi pada tanggal 28 Desember 2010. Jadi perhitungannya itu harga perolehan surat berharga obligasi itu berarti persentase kepemilikan dan jumlah yang beredar atau metode ekuitas itu berarti 2 juta lembar dibagi 8 juta lembar dikali 100%, 25%. Terus nilai pendapatan investasi saham Bank Arta Prima berapa persen kepemilikan atau berapa persen laba rugi setelah pajak itu 25% dikali 249.255.000 itu sama dengan 623.830.750 terus kemudian jurnal pada investasi itu tanggal 28 Desember 2010 itu yang diletakkan di debit
itu investasi saham pada pendapatan investasi. Investasi sahamnya di debit dan pendapatan investasinya di kredit. Yang debit itu sebesar 623.813.750 itu yang debit. Yang kredit 623.813.750 itu yang tanggal 28 Desember. Ya, yang kedua itu pada tanggal 31 Desember 2010 itu yang menghitung per lembar saham, berarti perhitungan laba rugi penilaian surat berharga saham. Yang pertama itu ada saham Citra Karya, itu harga perolehannya sebesar 400 juta. Dan yang kedua saham biasa PT Bima Anggara, yang ketiga PT Harmoni Jaya 1, yang keempat PT Harmoni Jaya 2, yang kelima PT Jaya Harmoni Jaya 3. Masing-masing PT Bima Anggara 70 juta itu harga perolehannya, dan Harmoni 1 itu sebesar 55 juta, dan Harmoni 2 sebesar 56 juta, dan Harmoni 3 sebesar 114 juta. Totalnya dari saham biasa sampai Harmoni Jaya 3 itu sebesar 695 juta. Tetapi total Harmoni Jaya dari 1 sampai 23 saja itu sebesar 225 juta. Dan harga jual itu Citra Karya, ya, harga jual itu pada PT Citra Karya itu sebesar 380 juta. Itu harga jual. Harga jual itu nanti di total semua dari Citra Karya sampai PT Harmoni Jaya 3. Kemudian yang total Harmoni Jaya juga di total juga yang Harmoni Jaya saja, dari Harmoni Jaya 1 sampai ke 3 itu total, itu harga jualnya saja. Harga belinya juga sama kayak penghitungan pada harga jual, harga belinya. Terus jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2010 itu penyesuaian nilai surat berharga saham, yaitu laba rugi yang belum direalisasi itu di debit, dan penyesuaian harga pasar itu di kredit. Semuanya itu minus 12.750 tuh. Kemudian yang 31 Desember 2010 yang kedua itu perhitungan laba rugi penilaian surat berharga obligasi. Itu ya sama kayak tadi, ada harga perolehan, harga jual, ada harga rugi, ada laba rugi tuh. Yang pertama itu obligasi PT Mandiri, dan yang kedua ada obligasi PT Mendro Oil tuh. Harga perolehan pada PT Mandiri itu 902.630.600, dan harga jualnya itu 1.050 juta, dan sedangkan laba ruginya itu sebesar 147.366.800. Nah, itu kemudian ditotal semua dari harga perolehan PT Mandiri dan PT Mendro Oil itu di total semua, harga perolehan di total sendiri, harga jual di total sendiri, dan laba rugi di total sendiri. Kemudian jurnalnya itu penyusian surat berharga obligasi, ya sama kayak tadi jurnalnya, tapi ini dibalik, penyusian harga pasarnya di debit, dan sedangkan laba atau rugi yang belum direalisasi itu di kredit. Sedangkan yang tadi kan laba atau rugi yang belum direalisasi kan di debit, dan penyusian harga pasar di kredit. Sekarang dibalik, penyusian harga pasar di kredit, di debit, dan laba atau rugi yang belum direalisasi itu di kredit besar 159.940.400. Nilai buku 16.112.162 dengan cara penghitungan yaitu kas yang diterima NN kali bunga obligasi kali proporsi bulan itu 15.000 lembar kali 1 juta kali 12% kali 3/12 sama dengan 450 juta.
Yang kedua yaitu pendapatan bunga. NB kali bunga pasar kali proporsi bulan dengan cara hitungan 116.158.207 rupiah kali 10% dikali 3/12 sama dengan 403.955.175 rupiah. Yang ketiga nilai buku obligasi HP 125 rupiah. Pendapatan bunga obligasi 403.953.175 rupiah. Jadi totalnya 450 juta. Kasih saham jumlahnya 44.700 saham investasi jangka pendek, yaitu surat-surat berharga saham dan surat-surat berharga